Salam jumpa pada renungan harian Embun pagi hari ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan membekali hati kita, memberikan kesejukan bagi diri kita, menuntun jalan kehidupan kita, agar semakin hari semakin dekat dengan keinginan Allah. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Amsal 4 ayat 10. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Ale anakku, tangihon masih paingotku, aso ginjang umurmu, dohot dalan nasitong." Dalam bahasa Indonesia, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Amsal, maka kita teringat sebuah nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang berhikmat kepada orang yang di sekitarnya. Apa yang diajarkan ini merupakan sesuatu inti daripada kehidupan, di mana yang mengungkapkannya adalah orang yang sudah mengalami berbagai jalan kehidupan. Oleh karena itu, ketika Amsal mengungkapkannya, agar yang mendengarkan itu menjadi dituntun oleh keinginan Allah, dia berjalan sebagaimana orang yang sudah menerima Tuhan dalam kehidupannya. Ketika kita mendengarkan firman ini, kita dihadapkan dengan seorang yang sudah tua dihadapkan dengan yang muda. Yang muda yang ingin menjadi dituntun agar sesuai dengan keinginan Allah. Pada firman ini dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku." Ini pasti ungkapan daripada seorang orang tua kepada anak-anaknya. Nasihat diperlukan oleh orang-orang muda. Nasihat membutuhkan sebuah komitmen daripada orang yang tua, agar apa yang sudah dikatakannya itu berdaya guna bagi yang muda. Pada firman ini kita mau diingatkan kepada beberapa sikap kehidupan. Apabila kita sebagai orang tua, jangan menjadi lupa untuk menasihati yang lebih muda, sehingga mereka tidak tersandung, mereka tertuntun kehidupannya sesuai dengan keinginan Allah. Dan juga ketika kita membaca firman ini, kita juga diingatkan sebagai orang yang muda agar menjadi orang yang selalu menyiapkan diri dan menyiapkan hati, orang yang menerima nasihat dari orang-orang yang berpengalaman. Dengan menerima nasihat itu, kita akan menjadi diarahkan, dituntun sesuai dengan nasihat-nasihat yang sudah diberikan. Ketika kita menerima nasihat, sesungguhnya yang beruntung bukanlah orang pemberi nasihat, tapi sebagai orang penerima nasihat itu. Ketika kita menerima ajaran-ajaran, sesungguhnya yang beruntung adalah kita yang menerima ajaran itu. Oleh karena itu, firman ini mau mengingatkan kepada kita, ketika kita ada kalanya sebagai orang yang menerima nasihat, terimalah, jalanilah, dan syukurilah masih ada orang yang menasihati kita. Jangan menjadi merasa diri kita sudah begitu sempurna, tidak membutuhkan lagi masukan daripada orang lain. Jangan sempat merasa bahwa apa yang kita alami itu adalah sesuatu yang sudah sempurna, tidak ada lagi titik celah di antara apa perilaku kita. Namun terimalah segala nasihat dari siapapun. Oleh karena ketika orang memberi nasihat, sesungguhnya dia memberikan hatinya, memberikan dirinya kepada kita. Orang yang menerima nasihat adalah orang yang menjadi dituntun untuk menjadi lebih baik lagi dalam kehidupannya. Jangan pandang orang yang memberikannya, tapi pandanglah isi daripada apa yang dikatakannya.
Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kedua hal ini menjadi sajian bagi kita untuk sepanjang hari ini. Apabila ada waktunya dan kita sudah memiliki sebuah dasar yang kuat, berikanlah nasihat kepada orang yang lain sehingga dia tidak tersandung. Dan yang kedua, ketika kita sebagai orang yang menerima nasihat, terimalah tanpa memandang apa dan bagaimana latar belakang pemberi nasihat itu. Lakukanlah itu dalam hidupmu sehingga engkau menjadi dituntun oleh nasihat itu. Firman ini katakan bahwa terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Ketika kita menjadi menerima nasihat, sesungguhnya tahun hidup kita semakin banyak. Kenapa? Karena kita tidak akan tersandung. Kita akan hidup di dalam sebuah tuntunan dari orang-orang yang berpengalaman. Oleh karena itu, biarlah kehidupan kita adalah orang yang pemberi nasihat dan penerima nasihat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan, mengingatkan kami agar hidup di dalam nasihat. Sebagai orang pemberi nasihat, ketika kami mengalami berbagai hal dalam hidup ini dan melihat di sekitar kami. Kami juga sebagai penerima nasihat, ketika ada orang yang memberikan, dengan suka hati menerimanya dan melakukannya. Biarlah firman ini menjadi berakar bertumbuh bagi hidup kami. Dan hamba berdoa, biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini, Engkau tuntun, Engkau arahkan, Engkau lingkupi dalam kasih setiamu, sehingga kami hidup sesuai dengan keinginan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu berakar berbuah, bertumbuh bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.